Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah part 2 dari pembahasan materi SAS ya. Yang pertama adalah perbedaan RNA dan DNA. Tentu sudah kalian pelajari perbedaan DNA dan RNA. Pembedanya ada banyak macamnya ya. Di antaranya letak. DNA itu bisa kita temukan di nukleus, di mitokondria, di kloroplas. Kemudian RNA bisa kita temukan di nukleus, di ribosom, dan di sitoplasma. Kemudian rantai DNA itu double helix dan panjang gitu ya, ganda dan panjang, sedangkan RNA itu single strand ya, tunggal dan pendek. Kemudian fungsi dari DNA adalah dia membawa sifat atau hereditas dan sintesis protein, sedangkan RNA hanya untuk sintesis protein saja. Gula pentosa pada DNA sesuai dengan namanya deoksiribonukleat asid, berarti dia jenis gula pentosanya adalah deoksiribosa, sedangkan RNA ribonukleat asid jenis gula pentosanya adalah dari golongan ribosa. Kemudian basa-basa nitrogen yang ada pada DNA dan RNA ada sedikit perbedaan. Kalau di DNA adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, di RNA adenin pasti pasangannya dengan uras ya, karena di RNA tidak ditemukan timin ya. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin sama dengan di DNA. Kadar DNA itu selalu tetap, sedangkan RNA berubah-ubah bergantung aktivitas selnya. Kalau lagi sintesis protein tentu RNA akan banyak gitu ya. Tapi kalau lagi tidak sintesis protein tentu akan menyesuaikan. Kemudian jenis-jenis DNA itu ada DNA sense, atau kita sebut juga kodogen, atau kita sebut juga DNA sense ini dengan DNA non-template gitu, dan DNA antisense yang kita sebut dengan DNA template. Sedangkan RNA ada macam-macam, ada messenger RNA, ada rRNA, ada tRNA ya. Nah, DNA itu sekali lagi tadi adalah terbentuk dari nukleotida ya. Nah, satu nukleotida ini itu tersusun atas 3 komponen, yaitu fosfat, kemudian gula pentosa, dan basa nitrogen ya. Kalau pada DNA antara satu rantai dengan rantai komplement itu posisi dari gulanya itu saling antiparalel ya, antiparalel. Jadi kalau ini gulanya menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah gitu ya. Kalau kamu hitung di sini ada berapa nukleotida ya? Di sini ada 1, 2, 3, 4 nukleotida sebelah kiri, 4 sebelah kanan. Berarti ada 8 nukleotida di sini. Sekali lagi, satu nukleotida itu terdiri dari 1 fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Nah, bagaimana proses sintesis protein terjadi di dalam tubuh kita? Yang pertama adalah DNA nanti akan melakukan transkripsi, dia akan membentuk RNA duta. Apa itu transkripsi? Transkripsi itu penyalinan ya, karena si DNA ini, cetakan yang membawa sifat ini tidak bisa keluar dari inti sel. Jadi dia harus membawa pesannya ke dalam pabrik protein, yaitu ribosom gitu ya. Oleh siapa? Oleh RNA duta. Maka disebut RNA duta atau messenger RNA karena dia membawa pesan dari DNA ini. Sekali lagi, DNA akan ditranskripsikan menjadi RNA duta. Kemudian RNA duta ini dia akan keluar dari inti sel menuju ke ribosom gitu ya. Nanti di ribosom ini si RNA duta akan mengalami proses translasi, ditranslasikan, diterjemahkan oleh tRNA yang membawa asam-asam amino, sehingga ketika ditranslasikan asam-asam amino berhasil disusun membentuk rangkaian polipeptida. Sekali lagi, sintesis protein itu terbagi menjadi 2 peristiwa penting, yaitu transkripsi penyalinan DNA menjadi RNA duta, dan translasi ya, yaitu penterjemahan RNA duta oleh tRNA yang membawa asam-asam amino membentuk rangkaian polipeptida. Jadi hasil akhir dari sintesis protein itu adalah berjejernya polipeptida. Ya, berjejernya asam amino membentuk polipeptida. Nah, untuk proses sintesis proteinnya itu sendiri ya anak-anak, jangan lupa ibu pernah membuat video ini yang lebih rinci ya, silahkan kalian menyimak lagi untuk lebih paham.
pada intinya bahwa nanti bagian DNA strand atau DNA template atau DNA nonsense yang arahnya 3 ke 5 ini akan ditranskripsikan membentuk mRNA yang arahnya kebalikan dari DNA strand atau template, yaitu dari arah 5 ke 3. Ya, kalau DNA template 3 ke 5 nonsense ya, nonsense atau DNA strand, DNA template atau nonsense arahnya 3 ke 5 ditranskripsikan menjadi mRNA yang arahnya 5 ke 3. Hasil dari mRNA inilah yang kita sebut dengan kodon-kodon ya, yang kemudian akan ditranslasikan membentuk asam amino. Bu, kode-kode asam aminonya itu yang bagaimana? Kode asam aminonya itu akan sama persis dengan kode-kode yang dibawa oleh mRNA atau kodon-kodon. Yang ini. Jadi kalau di sini tidak ditampilkan kode-kode basa nitrogen tRNA, di sini tidak ditampilkan. Nanti kalau kamu lihat di video ibu sebelumnya, kode-kode tRNA itu pasti sama persis dengan ini. Dengan DNA template tinggal ngeganti T-nya dengan U begitu ya. Karena arah dari DNA strand atau template dengan tRNA itu arahnya sama 3 ke 5 ya. Begitu juga arah-arah dari mRNA nanti dengan arah asam amino itu sama 5 ke 3. Makanya kalau udah ketemu mRNA-nya, kamu bisa langsung terjemahkan menjadi asam amino. Ya, silakan kamu baca lagi, pahami lagi video ibu yang lebih rinci sebelumnya ya. Berikutnya adalah materi genetika ya. Yang pertama adalah istilah-istilah genetika seperti gen. Gen itu adalah pembawa sifat. Seperti ini gen A, gen B, C, dan seterusnya. Alela itu adalah pasangan gen pada kromosom homolog. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita kromosomnya berpasangan ya, maka pasangan dari gen inilah yang kita sebut dengan alela. Bisa pasangan gennya beda seperti ini, maka kita sebut heterozigot. Bisa begini, B besar, maka kita sebut homozigot ya. Nah, pasangan-pasangan gen ini A besar A kecil, B besar C besar C kecil, itu kita sebut dengan genotip. Ya, genotip ini nanti akan mengekspresikan suatu sifat yang tampak yang kita sebut dengan fenotip. Bagaimana cara menentukan jumlah gamet pada suatu individu? Ingat bahwa dalam kondisi normal jumlah gamet itu rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya itu adalah untuk sifat heterozigotnya. Misalkan di sini sifat heterozigotnya ada 2 ya, yaitu A besar A kecil dan D besar D kecil. Maka 2 pangkat N adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka terbukti di sini nanti akan menghasilkan 4 macam gamet ya. Tapi kalau misalkan terpaut, bagaimana kalau terpaut? Nah, kalau terpaut seperti ini, misalkan A besar A kecil, di sini dikatakan bahwa A dan C besar selalu bersama alias terpaut. Supaya kamu gampang ngerjainnya, boleh ya yang terpaut itu kita tuliskan. Tapi jangan dilupakan kalau A besar terpaut dengan C besar, si A kecil dan C kecilnya ini jangan dilupakan ya. Berarti A kecil otomatis selalu berpasangannya dengan C kecil. Yang lain-lainnya tinggal cara garpu biasa saja sehingga menghasilkan di sini juga 4 macam gamet. Padahal dalam kondisi tidak terpaut ini harusnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil ini 2 pangkat 3 ya, menghasilkan 8 macam gamet. Tapi karena terpaut, nah jadi menghasilkan hanya 4 macam gamet. Kalian silakan pahami lagi skema ini untuk membedakan yang terpaut dan tidak ya. Kemudian berikutnya materinya adalah tentang tes cross. Apa itu tes cross? Tes cross itu adalah suatu persilangan di mana suatu individu dikawinkan dengan individu yang sifatnya homozigot resesif. Ya, individu yang di sininya yang disilangkannya bisa heterozigot seperti ini, bisa homozigot, bisa yang lainnya terserah ya. Yang jelas dia dikawinkannya dengan individu yang homozigot resesif. Nanti di soal akan seperti apa ya, nanti kita lihat di soal ya. Ini ibu contohkan seperti ini. Kalau yang heterozigot dikawinin dengan yang homozigot resesif, maka dia akan memunculkan semua sifat-sifat ya. Maka di sini nanti hasilnya genotipnya ada 4 macam, fenotipnya ada 4 macam dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1 ya. Nanti pokoknya intinya yang namanya tes cross itu apa? Tes cross itu adalah mengawinkan dengan individu yang homozigot resesif.
Berikutnya materi penyimpangan semu hukum Mendel. Anak-anak, bahwa penyimpangan semu hukum Mendel itu Mendel menemukan bahwa pada persilangan dihibrid menghasilkan rasio fenotip 9331 ya. Akan tetapi pada kenyataannya ya ada beberapa peristiwa yang ternyata angka-angkanya itu tidak sama dengan yang diajukan oleh Mendel ya. Akan tetapi kalau diteliti lagi ternyata angka-angka ini sebetulnya masih merujuk pada angka-angka yang disebutkan oleh Mendel. Contohnya adalah peristiwa komplementer ya, dua gen dominan yang saling melengkapi kemudian memunculkan suatu fenotip. Ternyata perbandingan fenotipnya 9:7. Ternyata 7 ini kalau diuraikan ini 3 tambah 3 tambah 1 gitu. Jadi masih merujuk pada angka-angka Mendel. Begitupun dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya ya. Di antaranya peristiwa yang menarik juga adalah peristiwa atavisme. Di atavisme ini kok perbandingannya sama dengan Mendel? Kenapa dia bisa disebut penyimpangan buku Mendel? Karena ternyata interaksi gennya menghasilkan keturunan fenotip yang berbeda dari induknya. Seperti ini ya, jenis-jenis jengger ayam nih. Ayam itu ada yang berpial walnut, berpial gerigi, berpial biji, berpial bilah atau single ya. Nah si single ini tadi di ancestor sebelumnya nggak ada yang single, tiba-tiba aja muncul di F2-nya gitu ya. Ini yang mengakibatkan disebut penyimpangan semu hukum Mendel itu ini, karena sifat fenotip baru yang muncul gitu ya. Nah, nanti kalian tentu saja harus bisa menentukan genotip dulu ya. Kata kunci untuk bisa mengerjakan soal-soal genetik itu adalah memahami dulu bunyi soal, kemudian menentukan genotipnya ya. Nanti seperti ini, yang berpial walnut itu pasti harus ada R besar P besar. Gerigi itu atau rose, seperti ini rose ya, berarti harus ada R besarnya ya. Pasangan R besar ini bisa R besar juga, bisa R kecil juga, maka di strip ya. Biji harus ada P besarnya, Pi harus ada P besarnya ya. Kemudian single ini adalah homozigot resesif. Jadi ini tinggal kamu bisa menangkap soal dan membuat genotip yang tepat ya. Nah kemudian pewarisan sifat golongan darah ini juga kamu harus tahu persis. Golongan darah itu ada A, B, AB, dan O. Bagaimana genotip-genotipnya. Kemudian kemungkinan anak yang akan muncul dari perkawinan-perkawinan ini apa saja. Kamu juga harus bisa menganalisis ya. Kemudian kelainan genetik yang dibahas juga ada yang terpaut ke kromosom tubuh, ada yang terpaut ke kromosom kelamin. Yang terpaut ke kromosom tubuh bisa dalam kondisi resesif, albino misalkan, atau bisa dalam kondisi dominan misalkan brachydactyl, sindaktil, polydactyl ya. Yang mana ketiga macam kelainan ini dalam keadaan homozigot dominan ini sifatnya letal ya. Jadi penderitanya biasanya bersifat heterozigot dan yang normal biasanya homozigot resesif. Kemudian kebotakan juga termasuk dalam kondisi dominan nih pada wanita, tapi kebotakan itu disebabkan gen dominan dalam kondisinya homozigot dominan. Sedangkan pada pria botak itu bisa ditemukan dalam homozigot dominan ataupun heterozigot. Nah, nanti di dalam soal bisa dua buah sifat di di mix begitu ya. Misalkan albino yang brachydactyl dan lain sebagainya, itu kamu harus bisa menentukan genotip induk-induk yang dikawinkannya ya. Bisa juga terpaut ke kromosom kelamin seperti ke kromosom X dan ke kromosom Y. Yang terpaut ke kromosom X diantaranya adalah hemofilia dan buta warna. Ingat, jadi karena terpaut ke kromosom X, maka sifat-sifat yang diekspresikan pada laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Kalau perempuan itu ada wanita karier. Kenapa ada wanita karier? Karena dia bisa saja membawa sifat buta warna hanya pada salah satu X-nya gitu ya. Kalau misalkan tidak ada dua-duanya seperti ini, tidak resesif dua-duanya ya, maka dia berada dalam kondisi normal. Tapi ada normal banget, ada yang normal tapi bawa sifat, ini sifatnya bawa gitu ya. Nah kalau wanita buta warna tentu saja dalam kondisi homozigot resesif seperti ini. Sama halnya dengan hemofilia, cuma tinggal ganti aja CB-nya dengan H kecil ya. Nah kalau pada pria sifat buta warna itu tidak ada pria yang karier. Kenapa? Karena pasangan X pada pria itu berpasangan dengan Y gitu. Jadi nggak ada sifat yang menutupi, nggak kayak di sini perempuan ya. Ada sifat yang menutupi, di sini mah nggak bisa. Oleh sebab itu
Kalau sekalinya pria itu memiliki sifat buta warna di dalam kromosom X-nya, dia langsung menjadi pria buta warna. Kalau perempuan, kalau dalam kondisi homozigot resesif saja, ya. Nah, karena laki-laki mewariskan X itu dari ibunya, mewarisi X itu dari ibunya, maka otomatis lelaki mah dia mendapatkan sifat-sifat hemofilia buta warna itu dari ibunya. Sedangkan kalau perempuan, karena dia dalam kondisi homozigot resesif, maka sebagian dia dapat dari ibu, sebagian dia dapatkan dari ayahnya. Ya, contoh-contoh persilangannya sudah kalian pelajari, silakan pelajari kembali ya, nanti akan ada soal-soalnya seperti itu ya. Ya anak-anak, kurang lebih seperti itu ya materi part 2 untuk SAS. Silakan semangat belajar ya, kemudian tampilkan yang terbaik, belajar yang betul ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.